Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhdari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Dai Allah Sayyid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Dus, sahibul kubah Priok. Kita doakan mudah-mudahan Habib Ali segera diangkat penyakitnya, sehat walafiat, sehingga bisa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga sahibul majlis kita akhina al-kiram, Dai Allah Ustaz Fajar mata'an Allah bituri hayati. Semoga Allah berkah ilmunya, semoga Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini mengumpulkan kita di rumahnya, di masjid, dalam acara yang mulia, yaitu memperingati daripada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang suci, yang disucikan yang maha suci, manusia yang mulia, yang dimuliakan yang maha mulia, manusia yang sempurna, yang disempurnakan yang maha sempurna, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammadin. Inilah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi besar kita adalah sosok manusia yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para nabi dan Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul menginginkan mereka menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam ketika Nabi Isra wal Mi'raj, itu Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan cuma rohnya saja, tetapi jasadnya juga berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam disebutkan bahwa beliau adalah termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW, karena berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Rasulullah SAW melalui Isra wal Mi'raj, yang roh dan jasadnya beliau Allah turunkan kembali, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isa termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk apa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk supaya kita mengenal sosok Nabi besar Muhammad. Ketika kita mengenal, maka kita akan timbul rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika timbul rasa cinta, maka badan kita, ketika hati sudah tersambung, maka badan mau gak mau, rela gak rela, ikhlas gak ikhlas, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh hati kita. Ketika hati kita tersambung dengan Rasulullah, maka badan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dibenci oleh Rasulullah kita jauhi, karena apa? Sudah tersambung batin kita, hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma menyambungnya ini kadang kitanya sendiri yang menolak. Kalau Nabi tidak mungkin menolak daripada sambungan batin daripada umat. Yang jadi pertanyaan, berapa kali kita menghadiri Maulid, kita mendengar sejarah Nabi besar Muhammad, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah tersambung hati kita dengan Nabi besar Muhammad? Apakah sudah jiwa kita menyatu dengan Nabi besar Muhammad? Kalau sudah menyatu, maka perilaku kita, tingkah laku kita, akhlak kita, kehidupan kita menyerupai apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau belum, ada apa dengan hati kita? Karena kita tahu bahwa manusia yang bisa menolong kita kelak hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar seluruh para nabi angkat tangan, mereka tak sanggup, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala murka, yang murkanya luar biasa. Belum pernah terjadi selama kita di dunia murkanya Allah seperti itu. Sehingga membuat para nabi yang mereka maksum, tidak punya dosa, mereka tak akan murkanya Allah saat itu. Padahal mereka tahu mereka itu selamat, para nabi dan rasul. Tapi melihat situasi genting tersebut, mereka terbawa situasi sehingga mereka merasa takut. Ila Nabi Muhammad SAW. Analah, kata Rasulullah, saya lah yang akan menolong kalian. Lalu kalau kita sudah sering dengar cerita itu, kenapa tidak tersambung hati kita dengan Nabi Musa? Kalau berbicara kecintaan Nabi besar Muhammad kepada umatnya, tidak akan sebanding. Walaupun bisa seandainya kita sekarang ini kita berjalan dengan menggunakan kedua mata kita untuk berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, maka tidak bisa menyamakan, tidak mungkin bisa membalas daripada kebaikan yang Rasulullah berikan kepada kita. Sangat besar, sangat banyak yang Allah berikan, yang Nabi besar Muhammad berikan kepada kita. Sampai-sampai ketika beliau wafat, ketika sakaratul maut tiba, apa yang disebutkan? Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipikirkan ketika beliau merasakan sakaratul maut, apa yang beliau katakan? Ya Allah, limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadamu. Biarkan mereka tidak merasakan rasa sakit tersebut. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang begitu cintanya luar biasa kepada kita, melebihi daripada cintanya orang tua ibu kepada anak. Apa balasan kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar, nanti biar Habib Ali menjelaskan. Tapi intinya kita lihat begitu cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi imam dengan para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi dalam keadaan wajahnya pucat, seakan-akan seperti orang yang sakit. Tapi Nabi menjadi imam. Ketika menjadi imam, setiap pergerakan terdengar suara. Ketika ruku terdengar suara, ketika i'tidal terdengar suara, ketika sujud terdengar suara, ketika duduk di antara dua sujud terdengar suara. Setiap gerakan terdengar suara di dalam tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Maka setelah salam selesai, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau tadi menjadi imam. Saya dengarkan setiap pergerakan tubuhmu ada suara. Suara apa itu ya Rasulullah?" Maka Nabi besar Muhammad SAW membuka baju beliau. Terlihat di dalam kain beliau ada 3 buah batu yang diikat oleh di dalam perut. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, buat apa itu 3 batu tersebut?" Nabi mengatakan, "Ini batu buat mengganjal perutku, karena sudah 3 hari 3 malam aku tidak makan." Ini Nabi besar Muhammad, manusia yang dicintai sama Allah. Kalau dia mau minta sama Allah, apapun dikasih, apapun itu dikasih. Sehingga sahabat meneteskan air mata, "Ya Rasulullah, kalau cuma makanan di rumah banyak, kenapa engkau tak bilang sama saya? Kalaupun tidak ada, saya akan paksakan. Biarkan keluarga saya tidak makan, istri saya tidak makan, orang tua saya tidak makan, yang penting kau makan." Semua sahabat cinta luar biasa kepada Nabi. Semua mengatakan seperti itu. "Kenapa ya Rasulullah, kita tidak bilang sama kami? Kami sahabat siap menjadikan makanan apapun yang kau mau, pasti kami bisa berikan." Apa jawaban Nabi besar Muhammad SAW? Lihat cintanya Nabi kepada kita. Dia bilang, "Wahai sahabatku, biarkan rasa lapar 3 hari ini sebagai jaminan, sebagai barteran supaya Allah tidak menjadikan umatku kelaparan 3 hari. Sebagai pengganti." Itu lihat Nabi besar Muhammad SAW. Dia rela 3 hari 3 malam nggak makan. Yang penting dia minta sama Allah, jangan sampai umatku 3 hari 3 malam. Makanya tidak akan terjadi umat Nabi besar Muhammad 3 hari 3 malam tidak makan. Karena Nabi besar Muhammad sudah menjadi jaminan. Dia katakan sama Allah, "Ya Allah, sekarang 3 hari ini rasa laparku sebagai jaminan, ya Allah, jangan sampai kau jadikan umatku lapar 3 hari 3 malam." Lihat Rasulullah SAW begitu mulianya beliau, sehingga rela beliau kelaparan hanya untuk umatnya tidak sampai terjadi pada umat yang kelaparan tersebut. Ini sosok Nabi SAW. Apa balasan kita? Nabi tidak butuh Allah, Nabi tidak butuh dengan jabatan, Nabi tidak butuh dengan harta, kita tidak. Yang Nabi inginkan adalah ketika umat, anak-anak mudanya menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika orang tuanya mendidik anaknya menjadi anak-anak yang solehah. Ketika istri-istrinya menjadi istri yang solehah. Itulah yang Nabi inginkan. Umatnya mengikuti daripada jejak beliau sehingga terselamatkan daripada siksaan di neraka. Ini Nabi besar Muhammad inginkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saatnya kita untuk kembali lagi kepada Rasulullah.
kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalin hubungan dengan Nabi besar Muhammad. Demi Allah, ketika kita sudah tersambung hati kita dengan Rasulullah, maka kehidupan kita, jiwa kita, raga kita akan selalu bahagia, akan selalu gembira, akan selalu tenang, karena ada Rasulullah di dalam hidup. Kalau sudah tersambung hati kita, maka jangankan yang wajib, yang sunnah pun ketika kita tinggalkan kita merasa menyesal. Habib Abdullah bin Ali Haddad, beliau pernah sekali tidak sengaja meninggalkan satu sunnah. Sunnah, tahu nggak sunnah? Sunnah itu kalau kita tinggalkan boleh nggak? Boleh. Kita lakukan dapat pahala, tinggalkan nggak dapat dosa, betul. Ini beliau nggak sengaja meninggalkan satu sunnah, maka malam hari itu Habib Abdullah menangis di hadapan Allah seakan-akan beliau melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar, seakan-akan seperti kita selesai. Bahkan kalau kita kadang-kadang habis berbuat dosa nggak pernah merasa dosa. Ini beliau meninggalkan salah satu sunnah dengan tidak sengaja. Beliau merasa melakukan dosa yang besar sehingga beliau menangis di hadapan Allah. Karena apa? Sudah tersambung hatinya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang ingin Al-Fadhil sampaikan, karena ini berkaitan dengan majlis taklim, berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat 1 tahun ini, hampir setiap hari Allah cabut manusia-manusia yang mulia. Allah angkat mereka setiap hari. Bahkan pernah terjadi 1 hari puluhan manusia mulia meninggal dunia. Bahkan kemarin kita saksikan Sayyidil Walid Ali bin Abdurrahman Al-Asghar beliau wafat. Pernah nggak kita berpikir ada apa dengan beliau? Yang pertama, saya akan mengajak kalian semua, kita semua berpikir, termasuk untuk diri Al-Fadhil sendiri. Ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pentingnya menuntut ilmu. Paham? Karena apa? Kalau kita mendapatkan ilmu, ini Allah sudah angkat semua ahli ilmu, orang-orang alim sudah Allah angkat. Kalau kita malas-malasan menuntut ilmu, kita tidak jadikan anak-anak kita menuntut ilmu agama, lalu mau bagaimana ini negeri? Orang alimnya meninggal, kitanya bodoh mahal, selesai. Ini teguran dari Allah. Ayo, jangan sia-siakan lagi, mumpung masih ada orang alim yang masih ada sisa. Kita ambil ilmunya, kita ambil berkahnya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita jauh dari majelis taklim, jangan jauh daripada ulama. Kalau baru anak kita pesantrenkan. Sekarang sekolah juga nggak jelas ya Pak. Kapan masuknya kita belum tahu. Online yang pintar orang tuanya, betul. Yang kerjain tugas orang tuanya. Asal bodohin. Takut nanti kedepannya bagaimana? Kerja apa? Jadi kita menuntut ilmunya Allah. Hadis Nabi SAW, Allah taqabbal rizqan talib ilm. Allah mencukupi rezeki bagi orang penuntut ilmunya Allah. Orang yang berilmu tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin tidak dikasih rezeki sama Allah. Jangan pernah takut nanti anaknya makan apa, makan hitam. Ya. Ketika kita mendapatkan ilmunya Allah, maka Allah pasti jaga rezeki kita. Jadi jangan pernah pemikiran kita rubah pola pikir Yahudi. Ya. Kalau mondok nanti nggak bisa kerja. Kalau mondok nanti begitu. Itu pemikiran pembodohan Yahudi supaya kita nol agama. Saya mau tanya, kalau kita S2, S3, apakah jaminan kita dapat kerjaan? Ada nggak yang menjamin kita? Banyak kok orang yang S2 nggak ada kerjaan, betul? Coba kita renungkan. Ini adalah sudah Allah beri peringatan. Ayo, jangan main-main. Ini sudah angkat ilmu kalau bahasa gitu. Kalau kita nggak jadi penerus mereka, siapa lagi jadi penerus? Setiap hari loh, setahun ini belum pernah terjadi.
Coba kita renungkan, belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari nggak ada jedanya. Satu, ada 5, 4, 6. Semuanya orang soleh wali Allah. Coba. Jadi apa di negeri? Lagi yang dipandang sama Allah murka. Mereka adalah pandangan-pandangan Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang bisa meredam daripada murkanya Allah di muka bumi. Mereka yang Allah sudah cabut itu mereka. Kenapa? Karena mereka setiap malam tahajud minta sama Allah, nangis, ya Allah jangan turunkan bala, ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah ampuni ini, ya Allah berikan ini. Mereka menangis di malam hari. Makanya kalau sekarang banyak kejadian segala macam. Kenapa? Coba kita renungkan, ada bencana, ada banjir segala macam. Karena yang menangis, yang minta sama Allah sudah tidak ada. Yang minta keselamatan tidak ada. Yang maksiat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah ini memberikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan semangat kita mendekatkan diri kita kepada ulama, kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah semuanya dari sini. Sehingga kita keluar dari tempat ini, kita tersambung batin kita dengan Nabi besar Muhammad. Tersambung jiwa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahadin wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallat wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika sallallahu alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.